telah resmi menetapkan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Keputusan ini dibahas dalam rapat tingkat menteri, RTM, yang membahas penetapan kebijakan hari libur nasional dan cuti bersama di kantor Kemenko PMK pada Jumat 19 September. Sebagaimana tadi yang sudah saudara saksikan, telah ditandatangani surat keputusan bersama mengenai hari libur dan cuti bersama tahun 2026, ujar Menko PMK Pratikno usai memimpin rapat. Dalam keputusan tersebut, jumlah hari libur nasional tahun 2026 ditetapkan sebanyak 17 hari, sementara cuti bersama ditetapkan sebanyak 8 hari. Keputusan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang hari-hari libur. Kaitannya dengan libur nasional, kita merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu untuk tahun 2026, total hari libur adalah 17 hari, lanjutnya. Sementara itu, kebijakan cuti bersama diputuskan melalui keputusan 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Ketenagakerjaan. Cuti bersama inilah yang menjadi pembahasan kami di lintas kementerian, di mana sudah disepakati dan sudah kita putuskan bahwa untuk tahun 2026 cuti bersama akan menjadi sebanyak 8 hari, jelasnya. Adapun daftar hari libur nasional tahun 2026 adalah sebagai berikut. 1 Januari, Tahun Baru 2026 Masehi. 16 Januari, Isra Mikraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 17 Februari, Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. 19 Maret, Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948. 21-22 Maret, Hari Raya Idul Fitri 1447 H. 3 April, Wafat Yesus Kristus. 5 April, Hari Kebangkitan Yesus Kristus, Paskah. 1 Mei, Hari Buruh Internasional. 14 Mei, Kenaikan Yesus Kristus. 27 Mei, Hari Raya Idul Adha 1447 H. 31 Mei, Hari Raya Waisak 2570 B. 1 Juni, Hari Lahir Pancasila. 16 Juni, 1 Muharram 1448 H, Tahun Baru Islam. 17 Agustus, Hari Proklamasi Kemerdekaan. 25 Agustus, Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 Desember, Kelahiran Yesus Kristus. Sementara itu, cuti bersama tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut. 16 Februari, Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. 18 Maret, Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948. 20, 23, dan 24 Maret, Hari Raya Idul Fitri 1447 H. 15 Mei, Kenaikan Yesus Kristus. 28 Mei, Idul Adha 1447 H. 24 Desember, Kelahiran Yesus Kristus. Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMT) Sulsel dengan perusahaan terbesar di Vietnam, Vingrow, untuk pengembangan pertambangan dan energi terbarukan (PLTS), properti dan rumah subsidi, kendaraan listrik, rumah sakit dan proyek skala besar lainnya. Penandatanganan MOU berlangsung di kantor dan mes pinisi Badan Penghubung Pemprov Sulsel di Jakarta, Kamis 18 September. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Sulsel Andalan Energi, Rendra Darwis bersama CEO Vingrow untuk Asia sekaligus CEO Vinfast Asia, Pham Sang Chow, dengan disaksikan langsung oleh Gubernur Sulsel. Gubernur Andi Sudirman menilai kerjasama ini merupakan langkah penting bagi Sulawesi Selatan dalam memperkuat transisi energi hijau. Kami berharap MOU ini bisa menjadi langkah penting bagi Sulawesi Selatan dalam memperkuat transisi energi hijau, ujarnya. Direktur PT Sulsel Andalan Energi,
Rendra Darwis menyebut Vingrope sebagai mitra strategis dalam upaya mendorong energi hijau di Sulawesi Selatan. Dengan reputasi global dan semangat pionir dalam energi hijau, Vingrope adalah mitra ideal bagi Sulawesi Selatan dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, jelasnya. Sementara itu, CEO Vingrope untuk Asia sekaligus CEO Vinfast Asia, Pham Sang Chow, menegaskan pihaknya optimistis dengan kerjasama ini. Kami yakin kemitraan ini akan menjadi awal perjalanan yang bermakna, menghasilkan nilai luar biasa, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan di kawasan, katanya. Melalui MOU tersebut, kedua pihak sepakat melakukan studi komprehensif dan survei lokasi untuk mengidentifikasi titik potensial PLTS, baik di darat maupun terapung. Proyek ini dirancang dengan kapasitas mulai 1 MW hingga 1 GW, termasuk integrasi sistem penyimpanan energi dan koneksi jaringan listrik. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi tonggak baru bagi Vingrope dalam memperluas pilar energi hijau secara global, tetapi juga memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai daerah pionir dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tiga bulan setelah perilisan, album soundtrack K-pop Demon Hunters akhirnya mencatat sejarah dengan menempati posisi nomor 1 di tangga album paling bergengsi di Amerika Serikat, Billboard 200. Pencapaian ini diumumkan pada 14 September 2025 waktu setempat dan menjadi tonggak penting bagi industri musik sekaligus perfilman animasi. Album ini sebelumnya sempat bertahan selama 7 pekan non-berturut di peringkat kedua sebelum akhirnya meraih posisi teratas. Rekor tersebut mencatat penantian terpanjang bagi sebuah album soundtrack yang bertahan di posisi runner-up, melampaui catatan serupa sejak era 1977 ketika Linda Ronstadt merilis Simple Dreams. Keberhasilan K-pop Demon Hunters juga menorehkan sejarah baru, menjadi soundtrack pertama yang berhasil memuncaki Billboard 200 sejak Encanto dari Disney pada 2021. Album ini kini termasuk dalam daftar eksklusif soundtrack film animasi yang pernah menempati posisi puncak, sejajar dengan The Lion King, Pocahontas, Curious George, Frozen, Frozen 2, dan Encanto. Berdasarkan data Luminate, soundtrack K-pop Demon Hunters berhasil mengumpulkan total 128.000 unit album ekuivalen dalam pekan yang berakhir pada 11 September. Angka ini terdiri atas 23.000 unit dari penjualan album fisik, 103.000 unit dari streaming ekuivalen album, C, yang setara dengan lebih dari 141 juta pemutaran audio on demand, serta 2.000 unit tambahan dari track ekuivalen album, T. Lonjakan performa ini sekaligus mengukuhkan kekuatan musik K-pop sebagai fenomena global yang merambah ranah perfilman animasi internasional. Tidak hanya di dunia musik, film K-pop Demon Hunters juga mendapat sambutan hangat sejak tayang perdana pada 20 Juni 2025 di Netflix. Diproduksi oleh Sony Pictures Animation, film berdurasi 95 menit ini menggabungkan genre animasi, aksi, musikal, dan fantasi. Sutradara Maggie Kang dan Chris Appelhans memimpin produksi dengan naskah garapan Danya Jimenez, Hannah S1MCH Pronunciation Mechan, dan Maggie Kang sendiri. Kisah film ini berpusat pada Hunter X, sebuah girl group K-pop beranggotakan Rumi, Mira, dan Zoe. Di balik popularitas mereka sebagai idola, ketiganya menyimpan identitas rahasia sebagai pemburu iblis yang bertugas menjaga Honwon, penghalang mistis yang melindungi manusia dari serangan makhluk kegelapan. Konflik semakin memanas ketika Raja Iblis Gui-Ma mengutus Saja Bliss, sebuah boy group yang memikat para penggemar namun sejatinya adalah iblis penyamar. Melalui musik dan pesona mereka, Saja Bliss berusaha melemahkan Honwon dengan menyerap energi penggemar yang terhipnotis oleh penampilan mereka. Dengan kesuksesan soundtrack yang menembus pasar musik global dan cerita film yang unik memadukan budaya pop Korea dengan fantasi modern, K-pop Demon Hunters kini tidak hanya menjadi tontonan populer, tetapi juga fenomena lintas industri. Keberhasilan ini semakin mempertegas daya tarik K-pop yang mampu menjangkau ranah hiburan internasional, menghubungkan jutaan penggemar di seluruh dunia lewat musik, cerita, dan karakter yang ikonik. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Sulsel melanjutkan roadshow politiknya di Luhuraya, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Gandhi Rusdi. Setibanya di Kabupaten Luwu, Muammar Gandhi Rusdi disambut hangat oleh Ketua DPD PSI Luwu, Asrul, dengan pengalungan bunga sebagai simbol penghormatan.
Di bawah kepemimpinan Muammar Gandhi Rusdi, PSI mulai menjadi magnet baru di Sulawesi Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, mantan kepala desa, hingga kalangan advokat kini bergabung dan mengisi jajaran pengurus partai. Asrul memperkenalkan struktur pengurus DPD PSI LU serta menegaskan komitmennya untuk membesarkan partai. Terima kasih atas kedatangan Pak Ketua beserta rombongan di Tanah LU. Saya siap bekerja keras agar PSI bisa tumbuh kuat di LU dan menjadi salah satu basis penting PSI di Sulawesi Selatan, tegas Asrul, Jumat 19 September. Hal senada disampaikan Hartoni Kaso, pengurus Badan Saksi PSI Kabupaten LU. Ia mengingatkan bahwa partai politik bukan sekadar tempat mencari keuntungan pribadi. PSI bukan tempat mencari uang atau harus jadi caleg. Yang utama adalah memberi sumbangsih pemikiran dan aksi nyata demi kemajuan LU, ujarnya. Sementara itu, Ketua DPW PSI Sulsel, Muammar Gandhi Rusdi, menekankan pentingnya percepatan penyusunan struktur organisasi di LU. Kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus meminta agar struktur PSI, dari DPD hingga ranting, segera dirampungkan. Jika sudah lengkap, kita langsung lakukan pelantikan agar program kerja bisa berjalan maksimal, jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberadaan partai politik harus benar-benar dirasakan masyarakat. Yang harus dilakukan PSI ke depan adalah hadir dengan aksi nyata, karena itulah yang paling dibutuhkan masyarakat, tambahnya. Ketua Harian DPW PSI Sulsel Rahmansyah menyoroti perubahan ideologi dan identitas partai, termasuk pergantian logo dari bunga mawar menjadi gajah. PSI adalah partai yang terbuka untuk semua kalangan, tanpa memandang status, kedudukan, atau ras. Tujuan kita membangun optimisme dan bekerja bersama demi hasil yang bisa dinikmati bersama, ungkap Rahmansyah. Politikus senior ini optimistis PSI akan tumbuh menjadi partai besar. Banyak kader PSI kini berada di kabinet. Itu adalah modal kuat untuk terus berkembang dan bersaing dengan partai lain, tuturnya. Dalam roadshow ini, Muammar Gandhi Rusdi turut didampingi sejumlah pengurus DPW PSI Sulsel, antara lain Wakil Ketua Soekarno Lalo, Ketua Bidang OKK Andi Ihsan Hamid, Wakil Bendahara Sandri, Wakil Sekretaris Sandra Santi, serta Ketua Bapilu PSI Sulsel, Andi Muhammad Fajin.